Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asrianto Defensi Sitompul, NPM 2515210007, kelas reguler 2C, Prodi Ekonomi Pembangunan, mata kuliah Ekonomi Moneter, dengan dosen pengampu Bapak Rusyadi. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai data kebijakan BI terkait analisis transmisi kebijakan moneter. Pengertian analisis transmisi kebijakan moneter. Transmisi kebijakan moneter adalah mekanisme bagaimana perubahan kebijakan moneter mempengaruhi suku bunga perbankan, nilai tukar, inflasi, dan pertumbuhan ekonomi. Bertujuan agar kebijakan moneter yang diambil BI dapat menstabilkan inflasi dan mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Selanjutnya, jenis data yang digunakan BI dalam analisis transmisi. Untuk menganalisis transmisi kebijakan moneter, BI menggunakan berbagai data makroekonomi dan keuangan, antara lain suku bunga kebijakan, suku bunga pasar uang dan kredit perbankan, nilai tukar rupiah atau kurs, inflasi, output, ekspektasi inflasi, dan likuiditas perbankan dan uang beredar. Selain suku bunga, BI juga mengelola operasi pasar terbuka, giro wajib minimum, kebijakan makroprudensial, dan intervensi nilai tukar untuk memperkuat efektivitas transmisi kebijakan. Selanjutnya, jalur transmisi kebijakan moneter. Transmisi kebijakan moneter bekerja melalui beberapa jalur utama, yaitu jalur suku bunga, jalur nilai tukar, jalur kredit, dan jalur ekspektasi. Selanjutnya, contoh analisis data terkini BI. Pada tahun 2023-2024, BI menaikkan suku bunga BI 7 DRR dari 5,75% menjadi 6,25% untuk merespon tekanan inflasi global dan menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Hasil analisis menunjukkan bahwa inflasi tahunan turun dari 5,5% pada tahun 2022 menjadi sekitar 2,8% pada tahun 2024. Nilai tukar rupiah relatif stabil di kisaran Rp15.300 sampai Rp15.600. Namun pertumbuhan kredit perbankan melambat dari 10% menjadi sekitar 8%, menunjukkan transmisi kebijakan berjalan dengan time lag sekitar 3-6 bulan. Dan kesimpulannya ialah transmisi kebijakan moneter BI di Indonesia berjalan cukup efektif, terutama melalui jalur suku bunga dan nilai tukar. Meskipun demikian, kecepatan transmisi masih terbatas akibat faktor struktural seperti ketergantungan pembiayaan pada perbankan dan rigiditas suku bunga kredit. Oleh karena itu, BI terus memperkuat koordinasi dengan pemerintah melalui kebijakan fiskal dan reformasi struktural untuk meningkatkan efektivitas transmisi kebijakan moneter ke sektor real. Demikian presentasi yang saya sampaikan. Terima kasih.